Halo semuanya, kembali bersama saya di Bypass Program. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu network security dan apa aja ancaman yang ada di network security, lalu bagaimana peran developer dalam menangani ancaman network security. Pertama-tama kita akan bahas dulu apa itu network security. Cyber security adalah sebuah praktek yang menjaga atau melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Dan serangan itu biasanya itu meliputi serangan DODS, serangan security injection, serangan sniffing dan lain sebagainya yang merugikan user atau developer gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas langsung bagaimana cara penanganan dan apa sih itu network security dan juga apa peran developer dalam menangani network security atau ancaman network security. Kita langsung saja menuju ke intinya. Realita ancaman cyber modern. Keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan ini biasanya bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghasilkan informasi sensitif. Nah, nah, keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Maksudnya adalah keamanan cyber ini itu dibuat untuk melindungi sistem, jaringan, maupun program dari serangan digital yang sangat merugikan bagi eh, pengguna ya atau user, dimana kalau terjadi kebocoran data atau kebocoran eh, sistem, maka data akan diambil oleh si penyerang untuk dieksploitasi atau digunakan dengan hal yang tidak baik gitu ya. Dan eh, bisa saja hacker ini memeras uang dari pengguna atau mengganggu proses bisnis normal. Hacker bisa saja memasuk uang dari user atau pengguna dengan eh, menggunakan data yang ada di suatu platform itu. Atau bisa juga mengganggu proses bisnis digital, di mana si penyerang ini itu bisa saja mengganggu proses dari suatu bisnis yang sedang berjalan di suatu platform. Sistem yang digunakan oleh network security itu meliputi melindungi kerahasiaan data, menjamin integritas informasi, dan memastikan kesediaan layanan. Selanjutnya kita akan bahas ancaman-ancaman yang ada di network security. Sebelum itu kita akan eh, kenalan dulu dengan ancaman-ancaman yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah SQL injection, yang kedua adalah sniffing, yang ketiga adalah spoofing. Nah, ketiga ancaman ini itu sangat krusial bagi developer dan juga eh, developer tuh kadang tidak tahu cara menangannya gimana seperti itu. Dan kita akan bahas secara detailnya di sini, oke? Langsung saja SQL injection. SQL injection atau SQL Query Language Injection adalah suatu jenis serangan injeksi di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input atau entry dari sisi klien ke dalam pernyataan SQL untuk eksekusi. Jadi sistemnya adalah si penyerang ini itu menyuntikkan sebuah kode berbahaya ke dalam suatu input atau entry dari sisi klien atau platform untuk melakukan eksekusi ke dalam database begitu. Ini merupakan salah satu ancaman web paling umum dan berbahaya. Nah, cara kerja sendiri adalah penyerang menyisipkan kode berbahaya pada kolom input aplikasi, misalnya formulir login atau formulir registrasi dan lain sebagainya. Sistem membaca input sebagai perintah eksekusi database, bukan teks biasa. Jika penyerang ini itu menyisipkan sebuah kode berbahaya untuk melakukan eksekusi, sistem akan membaca sebagai perintah untuk masuk ke dalam menu admin, sehingga si penyerang ini tuh bisa mengakses admin dan mengeksploitasi data yang ada di dalamnya. Ini ada dampak potensial. Ada bypass autentikasi, masuk tanpa kredensial yang sah. Jadi karena si penyerang ini memasukkan kode yang berbahaya untuk dilakukan oleh sistem itu sebagai
eksekusi database, maka si penyerang ini itu tuh bisa masuk tanpa adanya kriteria yang sah atau ketentuan yang sah. Karena dalam forum login atau forum registrasi dan lain sebagainya itu kebanyakan disetting dalam 1:1. Jadi sistem tidak akan mengecek apakah ini beneran user atau penyerang seperti itu. Jadi ada pencurian seluruh database. Nah, si penyerang ini itu akan mencuri data dari database kita. Semua data akan diambil oleh si penyerang itu. Lalu penghapusan atau memodifikasi data. Jadi selain mencuri, si penyerang ini juga bisa menghapus atau memodifikasi data kita sesuai keinginan mereka. Begitu. Saya ada SQL injection, kasus nyata yang mengguncang. Nah, ada beberapa kasus yang pernah terjadi dikarenakan ada SQL injection yang menyerang berbagai platform ini atau platform website yang sedang berjalan pada masanya. Yang pertama ada Headline tahun 2008, SQL pada forum login admin. SQL jadi penyerang menyuntikkan kode SQL pada forum login admin yang menyebabkan pencurian data sekitar 130 juta data kartu kredit atau debit, sehingga menyebabkan kerugian mencapai 140 juta dolar dan mencabut izin proses kartu. Jadi kartu yang sudah dicuri datanya itu tidak bisa digunakan lagi di platform Headline ini. TokTok pada tahun 2015, sedangkan pada halaman web lama yang tidak terawat. Jadi TokTok ini tuh ada sekitar tahun 2003 dan kemudian mangkrak pada tahun 2006 atau 2007, aku lupa. Ini itu sudah mangkrak bertahun-tahun dan tidak ada update sama sekali, sehingga ada hacker yang mencoba untuk menyuntikkan SQL injection pada forum login dan berhasil masuk lalu mencuri sekitar 157.000 data pelanggan baik nama, alamat, dan bank, berujung pada denda sekitar 400.000 euro dan pengunduran diri dari CEO. Yahoo Voice tahun 2012, serangan Union Based SQL Injection yang relatif sederhana. Union Based SQL Injection adalah sebuah serangan yang dia tuh cukup simple serangannya dan nggak perlu ribet-ribet dan juga relatif sederhana. Pada sekitar 450.000 email dan password bocor karena password disimpan dalam teks biasa tanpa hashing. Jadi password users 450.000 user ini itu tidak diberikan enkripsi atau hashing yang menyebabkan pencurian data sebesar 450.000. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang peran developer dalam menangani serangan SQL injection. Untuk mencegah serangan SQL, pengembang harus menerapkan praktik coding yang aman dan disiplin dalam pengelolaan database. Prepare statement. Gunakan parameters, squares, atau prepare statement. Ini memisahkan kode SQL dari input pengguna. Memastikan input dianggap sebagai data bukan perintah eksekusi. Jadi, menggunakan prepare statement ini itu tuh menguntungkan banget bagi developer karena kode SQL kita itu dipisah, tidak dijadikan satu dengan codingan asli UI, sehingga untuk dimasukkan SQL injection ini perlu sedikit effort ekstra untuk bisa sampai ke backend atau database kita. Selanjutnya ada validasi input. Lakukan validasi ketat pada semua input pengguna, tolak karakter spesial atau format yang mencurigakan, dan hanya terima data yang sesuai dengan jenis yang diharapkan. Jadi, kita harus melakukan validasi ketat pada semua input pengguna, di mana kita harus menyisipkan atau menghapus simbol-simbol yang mencurigakan dan menyebabkan terjadinya serangan SQL injection, dan hanya menerima data yang sesuai dengan jenis yang diharapkan. Jadi, kita hanya membuat jenis data yang diharapkan dan sesuai dengan backend kita atau settingan kita seperti itu. Prinsip hak akses terkecil, less privilege, batas hak akses aplikasi ke database. Berikan hanya izin yang mutlak diperlukan untuk operasi yang dilakukan
aplikasi. Jangan gunakan akun dengan hak akses penuh root. Jadi kita harus menggunakan hak akses terkecil. Jangan gunakan akses penuh atau root untuk mengakses halaman operasi gitu. Karena jika kita menggunakan root, maka kita akan mudah diserang oleh SQL injection, karena SQL injection itu menyerang form admin dan dengan hak akses penuh. Karena kita menggunakan last privilege atau akses terkecil, SQL injection ini akan bertindak 2 kali atau bahkan lebih, sehingga data kita itu cukup aman dan nggak akan kebobolan seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang sniffing atau penyadapan jaringan. Sniffing atau penyadapan adalah tindakan memantau dan menangkap paket data yang mengalir melalui jaringan komputer. Jadi si hacker ini dia hanya memantau saja alur jaringan kita. Setelah dirasa aman dan ada celah, maka dia akan menangkap paket data yang mengalir melalui jaringan telepon. Jadi dia itu akan mengambil data melalui sebuah jaringan. Ini mirip dengan penyadapan percakapan telepon, tetapi pada skala data digital. Penyerangan menggunakan alat khusus untuk mendengarkan komunikasi tanpa disadari. Jadi seperti penyadapan handphone atau penyadapan telepon gitu ya. Alat umum yang digunakan adalah Wireshark. Itu adalah sebuah alat yang cukup populer digunakan untuk menyadap sebuah jaringan digital. Wireshark adalah sebuah penganalisis protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk melihat apa yang terjadi di jaringan mereka dengan pada tingkat mikroskopis. Dan selanjutnya ada jenis sniffing. Sniffing dibagi menjadi 2, teman-teman, yaitu adalah pasif dan juga aktif. Pasif itu hanya mendengarkan lalu lintas tanpa memodifikasinya, umumnya di jaringan hub. Jadi dia itu hanya memantau dan mengecek jalur lalu lintas tanpa memodifikasinya sama sekali. Dan umumnya itu ada di jaringan hub. Jadi yang rentan dalam ini tuh atau yang sering disadap itulah jaringan hub tanpa memodifikasinya. Kemudian ada aktif. Sniffing aktif itu memanipulasi lalu lintas, misalnya dengan IP spoofing, untuk mengalahkan data melalui mesin penyerang efektif di jaringan switch. Jadi yang aktif ini tuh memanipulasi lalu lintasnya dengan IP spoofing untuk mengarahkan data user itu atau data mesin penyerang yang akan dituju. Jadi dia itu akan mengarahkan untuk menuju ke halaman yang sebenarnya sudah disiapkan oleh si penyadap ini. Dan biasanya itu efektif di jaringan switch. Selanjutnya ada studi kasus di TJX Companies tahun 2007. Kasus TJX Companies adalah salah satu insiden penyadapan terbesar dalam sejarah retail, menyoroti kerentanan WiFi yang tidak aman. Nah, kejadian ini adalah hacker melakukan ward driving atau menyadap jaringan WiFi toko di area parkir. Mereka berhasil masuk ke sistem internal JTX. Nah, setelah keamanan, toko masih menggunakan enkripsi WP (Wired Equivalent Privacy) yang sudah usang dan mudah diretas. Jadi, WP Wired Equivalent Privacy ini adalah sebuah sistem enkripsi yang cukup lama dan sudah ketinggalan zaman ya. Karena sudah usang dan mudah diretas, ini tuh memungkinkan penyerang mencegat dan mengenkripsi data dengan relatif mudah. Sebenarnya ada dampak yang diperbuat dari ward driving ini. Data sekitar 45 juta kartu pembayaran dicuri saat transit melalui jaringan nirkabel yang tidak aman. Ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan penuntutan hukum. Sekitar data 45 juta kartu pembayaran dicuri dengan transit. Jadi dia itu membelokkan jalur pembayaran yang harusnya menuju ke suatu pembayaran tertentu, jadi dibelokkan ke dalam sistem yang sudah dibuat oleh si hacker ini, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan tuntutan hukum yang berat. Selanjutnya ada solusi dari sniffing, yaitu membatasi transmisi data.
Enkripsi transit total, wajibkan penggunaan HTTPS atau TLS 1.2 atau 1.3 untuk semua halaman web, API, dan komunitas data. Jadi kita tuh wajib menggunakan HTTPS. Kenapa kita perlu menggunakan HTTPS? Karena HTTPS itu keamanannya cukup tinggi dan tidak mudah untuk diretas. Untuk semua halaman web, API, dan komunikasi data, kita tuh harus menggunakan HTTPS supaya data dari API atau database kita itu tidak mudah untuk dibobol dan dicuri atau bahkan disadap ya. Ini memastikan setiap bit informasi yang transit aman dari penyadapan. Selanjutnya ada akses VPN terenkripsi. Untuk akses dan sistem kantor di luar jaringan perusahaan, wajibkan penggunaan VPN (Virtual Private Network). Untuk enkripsi, ini menciptakan terowongan aman untuk data sensitif. Jadi untuk di luar jaringan perusahaan atau jaringan lokal kita itu wajib menggunakan VPN atau Virtual Private Network. VPN ini adalah sebuah virtualisasi jaringan di mana dia itu memindahkan IP jaringan kita atau IP perangkat yang kita gunakan sehingga muncul di sebuah alamat lain seperti itu. Selanjutnya ada protokol komunikasi aman. Kalau namanya sudah tidak aman seperti FTP dan Telnet dengan alternatif yang terenkripsi seperti SFTP atau Essential File Transfer Protocol dan SSH Secure Shell. Selanjutnya kita akan bahas tentang spoofing atau penyamaan digital. Ini ada konsep dasar memasukkan identitas atau sumber informasi agar terlihat sah dan terpercaya, menipu penerima untuk melakukan tindakan yang merugikan. Konsep dari spoofing ini adalah memasukkan identitas dari suatu pihak atau sumber informasi agar terlihat sah dan juga terlihat terpercaya. Nah, si penipu itu menerima untuk melakukan tindakan yang merugikan. Jadi menipu penerima untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti mentransfer uang ke rekening atau hal yang lain sebagainya. Lalu ada DNS spoofing, membelokkan resolusi nama domain, mengarahkan penggunaan ke situs web palsu meskipun mereka mengetik alamat yang benar. Jadi DNS spoofing ini adalah sebuah pembelokan resolusi nama domain. Jika ada domain kita itu tuh mirip dengan domain lain yang isinya itu seperti judul atau yang lainnya, itu bisa dibelokkan ke sana. Jadi namanya itu tetap domain kita, tapi isinya tuh isi dari link domain kita itu tetap sama, tapi isinya tuh beda seperti apa yang dimasukkan oleh si penyadap atau hacker ini. Meskipun kita tuh mengetik alamat yang benar, walaupun alamat kita benar, tapi yang isinya dari domain kita itu adalah link lain, yaitu seperti judul dan lain sebagainya. Selanjutnya ada IP spoofing. IP spoofing itu penyerang memasukkan alamat IP pengirim paket data, menyembunyikan identitas asli mereka atau meniru sistem yang sah. Selanjutnya ada email spoofing. Ini adalah memasukkan alamat email pengirim, seringkali meniru toko otoratif, misalnya CEO, untuk melancarkan serangan phishing atau fraud. Ini ada kasus spoofing kerugian nyata. MyEtherWallet, DNS spoofing. Pada insiden ini, penyerang melakukan BGT hacking untuk mengalahkan lalu lintas DNS, menyebabkan pengguna EtherWallet diarahkan ke situs palsu. Spoofing. Pengguna mengetik alamat myetherwallet.com yang sah, namun server DNS yang dikompromikan mengarahkan mereka ke situs web tiruan yang dikendalikan penyerang. Jadi penyerang itu bisa saja menggunakan situs web lain seperti judi atau yang sebagainya. Namun mereka juga bisa membuat situs web sendiri yang sama persis seperti yang situs web si MyEtherWallet ini. Sehingga banyak orang itu tidak sadar bahwa itu adalah sebuah link phishing ya. Dan akibatnya dompet kripto pengguna dikuras dengan kerugian mencapai $150.000. Ada cara mencegah spoofing dan strategi pertahanannya.
Untuk menghadapi ancaman spoofing yang semakin canggih, diperlukan pendekatan berlapis dan teknologi yang tepat. Untuk lapis yang pertama adalah validasi email ketat, implementasikan standar SPF, DKIM, dan DMARC untuk memvalidasi keaslian pengirim email, memblokir email palsu sebelum mencapai kontak maksud. Keamanan jaringan lanjutan. Gunakan DNS-SEC atau DNS-SECON untuk mengamankan resolusi DNS dari serangan pembajakan dan menerapkan integritas filtering untuk mencegah paket IP dengan alamat super palsu masuk ke jaringan Anda atau jaringan kita. Jadi itu si DNS second atau inilah namanya untuk mengamankan resolusi DNS. Jadi dia itu mengamankan DNS atau region kita agar tidak mudah untuk dicuri datanya atau dibobol. Sehingga ada edukasi dan kesadaran pengguna. Latih karyawan untuk mengenali tanda-tanda spoofing dan phishing karena manusia seringkali menjadi tidak lemah dalam rantai keamanan. Kesimpulannya, bila keamanan siber yang kuat adalah kode keamanan. Taktik pengembangan perangkat lunak yang aman dan adalah fondasi awal. Audit kode secara teratur dan ikuti standar keamanan untuk mencegah kerentanan cyber hacking. Tidak ada enkripsi kuat, enkripsi data baik saat transit maupun saat diam at rest adalah benteng utama terhadap penyadapan dan akses tidak sah. Validasi identitas, verifikasi identitas pengguna dan sumber informasi secara ketat untuk mencegah penyamaran spoofing dan mengakses oleh pihak yang tidak berwenang. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari network security, apa aja ancaman network security dan juga peran developer dalam menangani ancaman network security. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.